Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dava Heron Rizky, NIM L1A04120. Eh, untuk kelas itu saya berasal dari MSPC. Untuk pertama itu saya akan mengerjakan soal UAS statistika perikanan, yaitu analisis analisis data menggunakan menggunakan PCR. Yang pertama saya akan share screen terlebih dahulu. Saya sudah memindahkan data-datanya ke Excel. Ya, pertama itu stasiunnya itu terdapat 6 stasiun dan untuk parameternya itu ada fisika, kimia, dan biologi. Eh, untuk fisika itu ada kecerahan, suhu, kekeruhan, arus. Untuk parameter kimia itu ada pH, DO, amonia, fosfat, nitrat, nitrit, dan toh. Untuk parameter biologinya itu ada plankton, bentos, larva ikan, dan ikan TKG. eh untuk semuanya, lalu data-datanya kita salin semuanya. Semuanya kita ke aplikasi PAS. Oke, setelah kita masuk ke aplikasi PAS, yang langkah pertama kita klik itu adalah raw attribute, kita checklist dan kolom attribute. Lalu kita paste, kita paste untuk data-datanya tadi, kita paste. Lalu data-datanya kita pilih semuanya. eh untuk data-datanya yang pilih itu angka-angkanya saja. Lalu kita ke multivariate, lalu kita coordination, lalu kita ke PCA. Yang ini untuk hasilnya. Untuk pertama, untuk kita melihat hasilnya itu kita klik matriks dulu, lalu kita ganti ke correlation, lalu recompute. Ini untuk hasilnya. Lalu kita ke scatter plot. Terus kita plot yang pertama kita klik row labels, lalu bplot untuk melihat stasiun-stasiunnya. Lalu kita perbesar dulu. Oke. Ini untuk ininya. Lalu kita lihat soalnya dulu terlebih dahulu. Untuk pertama menggunakan software yang paling saya kuasai yaitu PAS. Untuk stasiun mana yang paling relevan untuk daerah pemijahan ikan atau spawning ground? Yang ketiga itu stasiun mana yang paling relevan untuk daerah asuhan ikan atau feeding ground? Oke, kita kembali ke PAS lagi. Yang pertama yang pertama saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu stasiun mana yang cocok untuk spawning ground atau pemijahan ikan. Un- untuk stasiun yang paling cocok yaitu adalah stasiun 4, karena lokasinya itu paling ideal untuk spawning ground. Untuk alasannya itu karena dia memiliki jumlah larva tertinggi yaitu 5.165 indikator yaitu menandakan tanda kuatnya ada aktivitas untuk pemijahan. eh untuk nilai DO-nya itu cukup tinggi juga, 7,2 miligram, yaitu mendukung untuk metabolisme dan embrio. Untuk arusnya itu juga termasuk cukup kuat, yaitu 11,0, yaitu penting untuk menjaga sirkulasi air dan oksigen.
Untuk nilai fosfat dan nitratnya itu cukup tinggi, mendukung produktivitas awal rantai makanan. Dan stasiun 4 juga berdekatan dengan stasiun 3 yang juga tinggi larvanya menunjukkan lingkungan yang serupa. Untuk referensinya itu saya mendapat dari Arai 2016 yang menyatakan bahwa pemindahan sida terjadi di perairan dengan kualitas oksigen baik, larut sedang kuat, dan produktivitas sedang hingga tinggi. Untuk selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu stasiun yang paling relevan untuk daerah asuhan ikan atau feeding ground. Untuk daerah yang paling untuk daerah yang paling relevan itu stasiun 2 adalah lokasi yang paling ideal sebagai feeding ground. Alasannya itu alasannya pertama itu plankton tertinggi itu ada 12.665 sel, yaitu sumber pakan utamanya itu ada larva dan ju dan juvenil. Yang kedua itu ada bentos dan tomnya juga termasuk nilai yang rendah, lingkungan dasar yang lebih bersih dan kaya akan oksigen. Dan untuk arusnya juga tidak terlalu kuat, yaitu 10,5, yang artinya cocok untuk perkembangan larva. Dan untuk suhu dan pH-nya itu termasuk stabil, mendukung pertumbuhan dan metabolisme juvenil. Oh, Sanjo, untuk stasiun 2 ini berasosiasi erat dengan parameter biologi seperti plankton. Untuk referensinya saya dapat dari Chang et al. 2010, yaitu menekankan pentingnya kelimbangan plankton dan kestabilan arus sebagai kunci keberhasilan habitat asuhan. Oke, saya stop dulu share-nya. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi saya, yaitu cara mengerjakan soal analisis data soal UAS statistika perikanan. Eh, s- nah, sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahannya jika saya ada salah kata atau lainnya. Oke, saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.